Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gabriel Batista Karya, kelas TI 1 dengan NIM 250 235 520 2029. Saya akan membahas materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur dan organisasi komputer yaitu kemajuan teknologi komputer berjalan cepat dan mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, dan hiburan, yaitu memahami arsitektur, konsep dasar, dan desain sistem, dan organisasi, yaitu implementasi teknis komponen, yang membantu kita mengetahui bagaimana komputer berjalan, mengelola data, yaitu menyimpan informasi dan berinteraksi dengan pengguna secara optimal. Kemudian ada definisi arsitektur dan organisasi. Arsitektur komputer yaitu merupakan struktur dasar sistem, desain CPU, memori, I/O, bus, dan set instruksi, yaitu menjelaskan jenis dan format instruksi serta perangkat keras yang menjalankannya, misalnya x86 dan ARM. Kemudian ada organisasi komputer, yaitu detail teknis penerapan perangkat keras, bagaimana CPU berkomunikasi dengan memori, aliran data antar ALU, register, dan bus untuk mengeksekusi instruksi secara nyata. Kemudian ada sistem komputer, hardware, dan software. Perangkat keras yaitu hardware. Pertama CPU, yaitu mengatur operasi dan pengolahan data. Kemudian ada memori, RAM, dan ROM untuk menyimpan data sementara dan tetap. Kemudian ada I/O, yaitu penghubung data antar komputer dan dunia luar. Kemudian ada penyimpanan massa, yaitu HDD atau SSD untuk data jangka panjang. Kemudian ada perangkat lunak, yaitu software. Pertama ada sistem operasi, yaitu mengolah hardware. Contoh operasi sistemnya yaitu Windows, macOS, dan Linux. Kemudian ada yang kedua aplikasi, yaitu untuk program untuk tugas spesifik, yaitu Word, browser, dan desain. Kemudian ada firmware, yaitu software pada hardware khusus, misalnya BIOS. Kemudian siklus pemrosesan dan struktur internal CPU. Komputer bekerja dengan mengambil instruksi dan memori, memprosesnya di CPU, lalu menyimpan kembali hasilnya. CPU menjalankan siklus fetch, decode, execute yang didukung 3 elemen utama, yaitu ALU, control unit atau CU, dan register berkecepatan tinggi, yaitu PC, IR, dan IC. Pertama ALU yaitu melakukan operasi aritmatika, ADD, SUB, kali dan pembagian, dan logika yaitu AND, OR, NOT, dan XOR, yaitu menerima input dari register dan mengembalikan hasil ke register. Kemudian ada control unit yaitu CU, mengordinasikan sinyal kendali, mengambil instruksi berdasarkan program counter, lalu mendekode dan mengarahkan eksekusi tanpa memproses data sendiri. Kemudian ada register, yaitu penyimpanan sangat cepat, yaitu program counter, alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada instruction register, yaitu instruksi aktif, dan akumulator, yaitu hasil sementara ALU. Jaringan, cloud, dan keamanan. Komputer terhubung melalui LAN atau WAN untuk berbagi data dan sumber daya. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan eksekusi aplikasi jarak jauh lewat internet. Keamanan, komputer melindungi sistem dari ancaman, yaitu virus, malware, dan peretasan yang melalui perangkat lunak dan pengelolaan kata sandi dan praktik terbaik. Kemudian perkembangan, yaitu komputasi kuantum dan heterogen. Komputasi kuantum yaitu qubit memungkinkan superposisi 0 dan 1 bersamaan. Kemudian mempercepat penyelesaian tugas tertentu, misalnya kriptografi dan simulasi molekuler yang sulit untuk komputer klasik. Kemudian ada komputasi heterogen yang menggabungkan CPU, GPU, dan FPGA dalam satu sistem
untuk memanfaatkan kekuatan tiap prosesor, CPU untuk serial paralel, FPGA untuk akselerasi khusus. Perkembangan arsitektur yaitu berbasis chiplet. Chiplet-based arsitektur memecah prosesor menjadi beberapa chip kecil atau yang disebut chiplet yang disusun bersama, kemudian memberikan keuntungan fleksibilitas, yaitu pengurangan biaya fabrikasi dan skalabilitas yang mempermudah penambahan fungsi spesifik, misalnya akselerator AI tanpa mendesain ulang seluruh chip. Perbandingan prosesor CPU, GPU, FPGA. CPU yaitu prosesor utama untuk tugas sekuensial dan keputusan kompleks yang unggul pada instruksi bertipe serial. Kemudian ada GPU untuk komputasi paralel dan grafis yang digunakan luas di machine learning untuk menjalankan ribuan operasi simultan. Kemudian ada FPGA yaitu chip yang dapat diprogram untuk tugas khusus, ideal untuk pengolahan sinyal, kriptografi, dan akselerasi. Baik, kita masuk ke contoh kasus, yaitu laptop panas dan lemot saat rendering atau bermain game. Pertama ada sisi organisasi, yaitu mesin kepanasan atau thermal throttling. CPU dan GPU berjalan 100% saat berat beban, yaitu arus besar, kenaikan suhu, laptop tipis, punya ruang pendingin terbatas, sehingga kipas sering tidak cukup mengeluarkan panas. Sensor suhu di motherboard memantau temperatur bila mencapai titik berbahaya, misalnya 90 derajat Celcius. Sistem otomatis akan menurunkan frekuensi dan kecepatan CPU dan GPU untuk melindungi komponen. Kemudian ada sisi arsitektur, yaitu antrian data macet atau memori bottleneck, yaitu arsitektur mengatur alur data antar komponen lewat hierarki memori. Kemudian ada storage, lalu ke RAM, lalu ke GPU. Game modern membawa data sangat besar sehingga RAM cepat penuh. Kemudian jika RAM terbatas, operasi sistem akan memindahkan data ke media penyimpanan atau memori virtual. Akses ke HDD atau SSD jauh lebih lambat daripada RAM, sehingga performa turun dan terjadi stutter atau freeze. Alur kerja normal saat terjadi bottleneck, yaitu pertama, alur normal data diambil dari storage, kemudian dimuat ke RAM, lalu dikirim ke GPU, dan dirender ke layar. Jadi, bottleneck terjadi jika RAM penuh, lebih banyak swapping atau jika suhu memaksa penurunan clock. Keduanya mengurangi through input dan menyebabkan lag. Ya, untuk memahami analogi ini, pertama ada GPU, yaitu misalnya sebagai koki. GPU bekerja cepat seperti koki yang berpengalaman yang menyiapkan hidangan dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada RAM, yaitu misalnya sebagai meja kerja. RAM ibarat meja kerja koki. Jika meja kecil, koki harus bolak-balik ke gudang, misalnya sebagai storage, sehingga proses melambat. Kemudian ada storage, yaitu sebagai gudang. Hard disk atau SSD berfungsi sebagai gudang bahan, yaitu pengambilan berulang dari gudang jauh lebih lambat dibanding ambil dari meja kerja. Dengan analogi ini, terlihat jelas mengapa keterbatasan RAM dan thermal throttling menghasilkan shuttering, kombinasi meja kerja kecil dan koki yang dipaksa melambat. Kita masuk ke contoh kasus pada lingkungan sekitar, yaitu night mode. Mengapa kamera HP bisa melihat yang mata kita tidak bisa lihat? Konsepnya ke arsitektur, yaitu algoritma dan instruksi. Night mode didefinisikan sebagai rangkaian prosedur logis dan instruksi pemrosesan citra yang kompleks. Desain yang memberi perintah bagaimana data visual diproses secara matematis. Kemudian ada mekanisme eksekusi, multi-frame sampling. Instruksi memerintahkan pengambilan sampel gambar berulang untuk
mengumpulkan lebih banyak informasi dari piksel gelap. Kemudian ada pengambilan dan sinkronisasi. Prosesor mengordinasikan penangkapan bingkai dengan exposure berbeda agar dapat digabungkan. Kemudian ada peran NPU, yaitu Neural Processing Unit. NPU untuk ML efisien. NPU mengeksekusi model pembelajaran mesin secara cepat dan hemat energi, mengurangi beban CPU atau GPU. Inferensi real time. Model ML memprediksi, koreksi warna, memperbaiki detail, dan memilih bingkai terbaik secara real time. Kemudian organisasi, yaitu sensor dan jalur data. Organisasi menjadikan instruksi arsitektural nyata melalui komponen fisik, yaitu sensor, ISP, jalur data, memori, dan unit pemrosesan. Sensor dan Image Signal Processor atau ISP. Sensor sensitif menangkap data mentah yang kemudian diproses oleh ISP, penyaring awal, demosizing, dan pengaturan warna sebelum algoritma dijalankan. Kemudian manajemen memori dan bandwidth. Kecepatan naik mod tergantung pada bandwidth memori. Sistem harus memindahkan bingkai besar dari sensor ke RAM dan unit pemrosesan dengan latensi minimal. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.